Teki gam 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 teki good night. Oh, masih record. Halo semuanya, selamat datang di Sound Smoker, channel kesayangan mas-mas yang kalau ronde gibahnya tentang mbak-mbak TikTok terus. Siapa tuh kalau bukan gue? Yaduh. Halo coy, apa kabar? Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat-sehat semua ya. Ya udah, amin gitu. Buat kalian yang masih tanya-tanya di mana dia udah nggak ngonten coy. Udah nggak ngonten lagi karena dia udah nikah, dia punya kehidupan sendiri. Ya udah deh, biarin aja gitu ya kan. Ya udah deh. Sampai seperti biasa gue bakal nemenin kalian lagi dengan sebuah film yang berjudul Callboy. Mungkin dari kalian udah pernah nonton film ini ya. Jadi film ini itu menceritakan tentang mas-mas ganteng yang rela main kuda-kudaan sama ibu-ibu, nenek-nenek, kakek-kakek, adik-adik dan semua yang ada di sini. Jangan ganggu ya, beda lagu anjing. Ya udah deh, ya intinya mas-mas ini tuh melakukan semua itu melayani mbak-mbak yang kaya raya demi uang coy. Waduh, gimana enaknya hidup mas ini. Mending langsung kita mulai aja dan intro. Cerita dimulai dengan memperkenalkan seorang mahasiswa ganteng bernama Rio, di mana dia habis melakukan ritual adu mekanik dengan siswa SMA. Waduh, baru mulai. Kemudian saat Rio tidur, dia bermimpi tentang ibunya yang sudah meninggoy sejak dirinya masih kecil. Hal itu membuatnya segera bangun. Lalu malam harinya merupakan waktu Rio untuk bekerja part-time di sebuah bar guna untuk membayar kuliahnya. Suatu hari saat Rio sedang kerja, ada pria bernama Shinya dan wanita yang bernama Shizuka yang mendatanginya, di mana Shinya dengan gagah menantang Rio untuk adu skillnya dalam membuat racikan air kuning. Setelah minuman mereka jadi, Shizuka yang merupakan jurinya pun mengatakan kalau racikan Rio lah yang paling mantap. Hal itu membuat Shizuka mulai tertarik dengan sosok Rio dan sebelum Shizuka pergi, dia memberikan kartu namanya pada Rio. Ternyata di balik kartu nama itu ada sebuah pesan yang berisikan bahwa Shizuka menunggu Rio di depan bar setelah dirinya pulang kerja nanti. Tak disangkanya Shizuka benar-benar menunggu Rio di depan bar. Setelah itu Shizuka mengajak Rio ke rumahnya. Dalam perjalanan mereka pun ngobrol di mana Shizuka malah menantang Rio untuk menunjukkan skill adu mekaniknya. Waduh. Setelah sampai di rumah, Rio pun dengan semangat ingin memulai tantangan itu. Tapi Shizuka malah mengatakan kalau Rio tidak akan bermain dengannya, melainkan dengan seorang wanita bernama Sakura. Sakura adalah seorang wanita muda yang tuli sejak lahir. Akhirnya tanpa babi bu, Rio langsung menghantam Sakura, di mana skill adu mekanik Rio akan dinilai oleh Shizuka, yang dengan santainya menonton adegan adu mekanik Rio dan Sakura itu. Wajir. Setelah selesai dengan kenikmatan peranjangan itu, Shizuka pun mulai menilai skill Rio dengan selembar uang 5.000 yen, yang berarti skillnya Rio dinilai payah. Tapi tak disangkanya Sakura yang merasakan nikmat pun menambahkan 5.000 yen lagi, dimana itu berarti skill Rio menjadi luar biasa. Wajir. Penilaian skill tadi akhirnya membuat Shizuka menawarkan Rio untuk bergabung dengan klub Callboy milik Shizuka. Rio yang sebenarnya sudah bosan dengan adu mekanik malah dinasihati oleh Shizuka perihal kenikmatan dunia pengeceritaan itu. Di sini Rio menjadi bimbang untuk bergabung dan membuat Rio memikirkannya seharian. Dan keesokan harinya Rio yang memang hidup susah dan gajinya di bar sangat kecil akhirnya memutuskan untuk bergabung di klub Callboy tersebut. Pekerjaan barunya diawali dengan sesi pemotretan untuk mengisi katalog. Setelah itu, Rio berbelanja pakaian mewah agar dirinya terlihat semakin tampan. Setelah belanja-belanjanya selesai, Rio bertemu dengan seorang pria yang merupakan pro player dalam klub Callboy tersebut yang bernama Azuma. Pria itu mengatakan kalau Rio pasti akan menjadi player yang hebat. Walaupun Rio sudah bergabung dalam klub yang menjanjikan itu, dia tetap bekerja part-time di bar. Scene pun berpindah dengan memperlihatkan seorang wanita cantik yang bernama Megumi yang merupakan teman sekelas Rio.
Dia dengan senang hati memberikan salinan materi pelajaran agar Rio tak ketinggalan materi. Hal itu merupakan modus yang dilakukan Megumi karena dia suka dengan Rio. Tak lama setelah itu, Shinya pun datang. Kemudian dengan randomnya Rio bertanya, "Adu mekanik yang gak bisa dibeli dengan uang itu gimana sih?" Lalu Megumi pun dengan santai menjawab, adu mekanik yang hanya dilakukan oleh dua orang yang saling mencintai. Wajir, bener gak bisa dibeli itu coy. Karena hati gak bisa dibeli. Hati bisa didapatkan tapi gak bisa dibeli. Emon 2030. Suatu hari, akhirnya Rio mendapatkan pelanggan pertamanya yang merupakan wanita bernama Hiromi. Rio yang baru mengawali karirnya itu masih grogi dan malu-malu meong. Mereka pun mengobrol santai di kafe untuk saling mengenal satu sama lain. Dan kemudian Rio mengatakan kalau dia nggak peduli dengan pekerjaannya yang dia lakukan bersama ibu-ibu seperti Hiromi. Tapi tanpa Rio sadari, pernyataan itu malah membuat Hiromi menjadi tertarik padanya. Dan setelah itu Hiromi berpamitan terlebih dahulu untuk membuat Rio menganggap kalau Hiromi kecewa dengan ucapannya. Keesokan harinya tak disangkanya Hiromi menelpon Rio untuk datang ke tempat yang aman untuk melakukan adu mekanik bersama. Dan dengan satset akhirnya Rio menuruti permintaan pelanggannya itu. Dan setelah selesai, Shizuka memberi upah pada Rio untuk kerja kerasnya tersebut. Karena Shizuka menganggap kalau Rio sangat mantap dalam melayani kliennya. Hal itu membuat Rio menjadi ketagihan untuk menjalankan karirnya sebagai tukang adu mekanik. Keesokan harinya Rio mendapatkan klien tua lagi yang bernama Itsuki. Rio yang memang pintar mencari topik pembicaraan pun membuat Itsuki nyaman dan membuka cerita tentang kelainan yang dia alami saat adu mekanik. Kelainan itu membuat semua orang tidak mau beradu mekanik dengannya. Tapi tak disangkanya Rio menerima Itsuki apa adanya dan itu membuat Itsuki merasa bahagia. Klien kedua Rio yang aneh itu membuat kinerjanya dianggap memuaskan oleh Shizuka. Akhirnya Shizuka dan Sakura merayakan kepuasan itu dengan makan malam bersama. Saat makan malam itu Rio bercerita di mana ibunya meninggoy saat usianya 10 tahun. Hal itu membuat Rio merasa kehilangan kasih sayang dan mengalami gangguan mental, di mana dia menjadi suka dengan wanita yang lebih tua dari dirinya. Setelah itu Rio melanjutkan pekerjaannya karena mendapatkan klien lagi, seorang ibu rumah tangga yang kasihan banget, di mana suaminya nggak mau adu mekanik lagi dengannya karena ibu itu sudah pernah melahirkan anak. Ibu itu sebenarnya ingin bilang ke suaminya tapi dia takut. Akhirnya sebagai pro player Rio pun menuruti permintaan kliennya yang ketiga tersebut. Dan sekarang Rio sangat menikmati pekerjaannya tersebut. Sampai pada akhirnya dia di-booking oleh seorang pengusaha kaya raya. Tapi klien yang satu ini bukan ibu-ibu lagi guys, melainkan seorang pria tua yang meminta Rio untuk memuaskan istrinya. Alasannya karena pria tua itu sudah letoy dan gak bisa memuaskan istrinya yang masih muda. Dan pria tua itu juga ternyata menyukai hal-hal sadis, di mana dia meminta Rio untuk memuaskan istrinya dengan sadis. Dan Pak tua itu akan merekam adegannya mereka nanti. Dan setelah bermain dengan istri orang tua kaya itu, Rio juga bermain dengan Azuma yang ternyata juga memiliki kelainan, di mana dia harus bermain dengan kekerasan untuk bisa mencapai kepuasan dirinya. Lalu Azuma menyuruh Rio untuk mematahkan jarinya, yang akhirnya Rio diangkat menjadi pro player klub pengganti Azuna. Kabar tentang naik pangkatnya si Rio itu pun sampai di telinga Shinya. Dia pun membeberkan tentang pekerjaan Rio pada Megumi, cewek yang modus pakai salinan materi tadi loh. Ya emang cepu sih si Shinya tuh anjing. Megumi yang tadinya cinta mati sama Rio malah jadi marah banget sekarang. Selanjutnya Rio juga mendapatkan klien seorang nenek tua yang sebenarnya hanya butuh teman cerita. Kemudian setelah itu Rio sebenarnya sangat ingin adu mekanik dengan Shizuka, tetapi Shizuka yang diajak enak-enak malah menampar Rio. Di sini kita diberitahu kalau ternyata Shizuka ini mengidap penyakit HIV/AIDS. Dan fakta yang mengejutkan lagi adalah ternyata Sakura merupakan anak kandung Shizuka. Rio yang sudah tahu Shizuka penyakitan juga tetap ngotot pengen adu mekanik sama wanita anak satu itu. Tapi pinternya Shizuka mengatakan kalau Rio ingin beradu mekanik dengannya, dia harus beradu mekanik dengan Sakura sebagai perantaranya. Rada ruwet memang otaknya, gak tahu dah.
Keesokan harinya, Rio dapat klien lagi untuk yang kesekian kalinya. Saat dia membuka pintu, dia terkejut karena yang membooking dirinya adalah Megumi. Perempuan itu pun mengatakan kalau maksudnya membooking Rio adalah karena itu satu-satunya jalan untuk menikmati cinta dari Rio. Akhirnya mereka pun adu mekanik bersama, di mana Rio berusaha untuk membuat Megumi merasa puas yang luar biasa. Walalalala. Setelah bermain-main dengan Megumi, Rio terlihat lelah, tapi dia malah lanjut adu mekanik lagi dengan Sakura. Di mana di sana juga ada Shizuka yang melihat mereka dan ikut terpuaskan. Beberapa hari kemudian, klub milik Shizuka itu tercium oleh pihak kepolisian yang membuat Shizuka akhirnya ditahan. Lalu Rio mendapatkan surat dari Shizuka. Hal itu mengingatkan Rio pada traumanya, di mana ibunya dulu juga bekerja sebagai pemilik klub dan meninggoy karena terkena serangan jantung. Surat yang diberikan oleh Shizuka itu mengatakan kalau Rio harus menerima kenyataan tentang pekerjaan ibunya dulu. Kemudian karena Shizuka sudah ditangkap polisi, perusahaan adu mekanik itu pun otomatis berhenti. Dan 1 tahun kemudian, Rio, Sakura, dan Azuma pun berhasil membuka usaha milik Shizuka lagi. Di sini kita bisa melihat Rio yang sangat menikmati karirnya, di mana dia akan melakukan ritual peranjangan bersama nenek tua yang tadi itu. Dan filmnya pun tamat. Anjir, ending yang sangat membagongkan. Gak tahu kenapa endingnya malah dikasih yang ya Rio sama nenek-nenek tadi gitu. Oke guys, gimana menurut kalian tentang film ini? Sangat penuh ritual ya kan. Maksudnya film tentang ya ampun semuanya dari awal sampai akhir aduh mekanik semuanya. Tapi ya gimana mau gimana lagi ya. Namanya juga filmnya tentang callboy ya kan. Ya mau gak mau filmnya bakal kayak gitu semua ya. Duh, tapi ya gimana sih menurut kalian? Mungkin dari film ini kita bisa ambil sebuah pelajaran coy. Apa gitu? Mari kita pikirkan sejenak. Gak ada. Ya intinya walaupun ya kayak gitu, namanya juga pekerjaan orang sendiri-sendiri ya. Tapi yang bisa kalau kita bekerja itu yang halal coy. Jangan yang kayak gitu. Meskipun yang enak itu diharamkan, tapi ya jangan dilakukan gitu ya kan. Mending kalian enaknya itu versi halal itu lebih nikmat ya kan. Aduh, cakep. Oke deh, mungkin sekian dulu dari Emon. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. Kalian hebat. See you next time dan dadah. Oh ya, semangat buat kalian yang masih berjuang.